Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Selamat datang dalam acara kelas tutor sesi UAS, yaitu dari tutor sebaya 58. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti kelas tutor hari ini. Oke, teman-teman, tahu kan ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Anissa Aprila dari Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan 58. Nah, hari ini aku sebagai MC di kelas tutor untuk memandu kegiatan kita hari ini. Oke, langsung saja ya. Sama aku kita udah kenalan nih. Nah, kita lanjut ya untuk kenalan bareng tutor-tutor kece kita hari ini. Nah, kira-kira siapa aja ya tutor-tutor kita hari ini? Oke, yang pertama, di sini ada saya sendiri sebagai tutor juga dari Departemen INTP Fakultas Peternakan 58, dan selanjutnya ada Hanifah. Oke, kepada Hanifah, boleh nih langsung perkenalan. Halo, selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Hanifah Rahmacindian Nasution, bisa dipanggil Hanifah, dari Departemen Statistika Angkatan 58. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Hanifah. Kita lanjut ya, kita udah kenalan nih sama Hanifah. Lanjut, kita kenalan ke Andi Lisna. Nah, kepada Andi Lisna, boleh langsung nih untuk perkenalan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan Andi Lisna Suryani dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Lisna bisa juga dipanggil Amoy ya, teman-teman, kita panggil Amoy aja. Nah, lanjut. Tadi udah kenalan sama Amoy. Lanjut kita kenalan ke Hadi. Ada Hadi nih, boleh langsung perkenalan Hadi. Oke, makasih Anissa. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hadi Fatimah Mawan, panggil aja Hadi dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Angkatan 58. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Hadi. Lanjut ya, kita masih ada dua tutor lagi nih. Selanjutnya ada tutor kece juga, yaitu ada Reza. Kepada Reza, waktu dibayar, silakan untuk perkenalan. Oke, terima kasih Nisa. Halo semuanya, perkenalkan aku Lutfi Syarza Lubis dari Departemen Statistika. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Kita panggilnya Lutfi aja ya, biar gampang. Nah, lanjut. Kita udah kenalan Reza. Yang terakhir ada tutor kita namanya Vera nih. Kepada Vera, boleh langsung perkenalan. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Vera Tiffany Alvareta, biasa dipanggil Vera. Aku dari Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Vera. Oke, kita udah kenalan nih sama tutor-tutor kita hari ini berenam nih. Semoga nanti ke depannya bisa memahami apa yang disampaikan sama tutor-tutor kita ya. Nah, kita di sini santai aja ya teman-teman. Kita belajar bareng, bisa menyerap ilmu-ilmu baru, dan semoga bisa bermanfaat untuk ke depannya. Oke, tadi kita udah kenalan nih sama semua tutor kita hari ini. Kita lanjut aja ya ke acara selanjutnya, yaitu pembahasan soal bareng-bareng yang dimulai dari bab 8 sampai bab 14. Nah, soal-soal ini kita ambil dari soal PO sebelumnya yang udah diadain oleh tutor saya juga. Oke, langsung saja untuk operator yang bertugas, tolong share screen. Oke, udah. Nah, ini untuk bab 8. Nah, bab 8 ini akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, langsung saja ya. Kita bahas bareng-bareng, teman-teman. Nah, di sini udah di layar, udah ada ya soal bab 8. Situ soalnya yang pertama, periksa apakah TNR dapat diterapkan untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x tambah 1. TNR itu kan teorema nilai rataan. Nah, di sini ditanya apakah bisa diterapkan untuk fungsi pada selang titik 0,2 dan tentukan nilai C yang dijamin oleh TNR. Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, kalau misal kita menentukan nilai suatu TNR itu, kita harus menyelesaikan dua hipotesis dulu gitu.
Nah, hipotesis yang pertama kita di sini dapat kita simpulkan ya bahwa karena fungsi si polinom f-nya itu karena f itu fungsinya polinom, yaitu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x tambah 1, maka f itu kan kontinu pada daerah asalnya. Daerah asalnya itu kan pada selang titik 0,2. Oke, lanjut kita ke hipotesis kedua. Kita untuk mencari nilai C-nya berapa sih gitu kan. Nah, di sini kan nilai fx-nya itu yang disoalkan 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 1. Nah, kemudian kita turunkan. Nah, ini simbolnya f-aksen ya, teman-teman. F-aksen x, maka di hasil turunannya itu jadinya 6x kuadrat ditambah 3 dari si fungsi fx tadi. Nah, di fungsi ini pasti selalu ada nilainya di setiap x kan. Nah, jadi untuk yang f itu terturunkan pada selang pada titik 0,2. Kenapa? Karena berarti Tn itu kan dapat diterapkan untuk f pada selang titik 0,2. Menurut TNR ada C anggota dari 0,2 sehingga sesuai rumus F untuk mencari nilai FC itu kan F aksen C sama dengan F titik nilai B dikurang F titik nilai A. Nah, di situ kita masukkan nilai B-nya itu kan titiknya pada 2 ya, di tadi yang disoal pada selang 0,2. Nah, kemudian kita masukkan nilainya F2 dikurang F0 karena titik yang A-nya itu 0. Terus dibagi sama B kurang A. B-nya itu adalah 2, sesuai tadi titiknya 2. Kemudian yang 0 itu, dia itu titik A. Jadi 2 dikurang 0. Oke, lanjut. Nah, F aksen C itu kan kita masukkan nilai si F aksennya yang tadi kita cari, yaitu 6x kuadrat ditambah 3. Kita ganti nilai X-nya menjadi C, jadinya 6C kuadrat ditambah 3. Nah, kemudian hasilnya 23 kurang 1. 23 ini hasil dari si F2-nya, yaitu nilai X sama dengan 2 dimasukkan ke persamaan fx-nya. Nah, itu hasilnya 23. Kemudian dikurang 1. Nah, 1 ini dapat dari F0. F0 itu kita masukkan X sama dengan 0 dalam persamaan fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x tambah 1. Hasilnya itu 1. Kemudian dibagi sama 2, yaitu 2 dikurang 0 sama dengan 2. Lanjut, kita operasikan hasil jawabannya, yaitu 6C kuadrat dikurang 6C kuadrat sama dengan 8. 8 itu dari 23 kurang 1 kan 22. 22 dibagi 2 hasilnya 22 bagi 2 hasilnya 11. Kemudian pindah ruas 11 kurang 3 hasilnya 8. Nah, ketemu nih C kuadratnya itu sama dengan 8/6. Kemudian kita ingin cari nilai C-nya, di situ ada 2 ya C-nya, itu hasil dari akar 8/6. Akar 8/6 itu 2/3. 2 per akar 3 atau min 2 per akar 3. Nah, karena C itu kan berada pada titik 0,2, maka kita ngambil yang positif. Maka C yang dijamin oleh TNR itu adalah yang nilainya 2 per akar 3. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari penjelasan aku, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau on mic ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat. Oke, sepertinya udah aman ya, udah pada ketik 1 nih. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, oke, di sini soalnya, jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3/2x kuadrat dikurang 6x tambah 1, tentukan selang di mana fungsi f naik dan selang di mana fungsi f turun. Oke, kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, untuk menentukan titik dari fungsi f naik pada selang fungsi f turun, maka kita harus turunkan dulu nilai fx-nya. Nah, fx-nya itu kan tadi x pangkat 3 dikurang 3/2x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Kita turunkan, jadinya hasilnya f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 3x kurang 6. Kemudian kita faktorkan nih, biar gampang kita keluarin 3-nya, jadinya 3 dikali x kuadrat dikurang x dikurang 2. Kemudian kita faktorkan lagi untuk gampang mencari nilai x-nya, maka yang di dalam kurung kita faktorin jadi x tambah 1 dikali x kurang 2. Hasilnya sama dengan 3 dikali x tambah 1 dikali x kurang 2. Nah, kemudian dari hasil faktor ini tadi, kita cari nilai f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, itu 0 karena dari 3 ini ya kan, hasilnya 0. Kemudian untuk x-nya itu kita dapat di titik min 1. Min 1 itu dari yang x tambah 1, kemudian x sama dengan 2 dari titik dari persamaan x kurang 2. Nah, jadi dapat titiknya itu di x sama dengan min 1 sama x sama dengan 2.
Nah, kemudian kita buat garis bilangan, di mana ketentuannya kan f aksen x itu lebih besar dari 0. Dan f aksen x itu lebih kecil dari 0. Di sini ada udah dibuat garis bilangannya, di mana min 1 itu pada daerah positif dan 2 itu pada daerah positif. Nah, jadi f-nya itu naik ya pada selang min tak terhingga, pada titik min tak terhingga sama titik min 1. Kemudian juga pada titik 2, tak terhingga. Dan fungsi f juga turun pada selang min 1,2. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan tidak? Kalau misalnya ada, boleh langsung raise hand atau on mic ya. Tapi kalau misalnya udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat. Oke, sepertinya udah aman ya. Beberapa udah ada yang ketik 1 nih. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Next, operator. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Di sini tentukan bilangan atau titik kritis dari fungsi berikut. Di sini diketahui fx-nya itu sama dengan x pangkat setengah dikurang x pangkat 3/2. Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini daerah asal f-nya itu pada titik 0, tak terhingga, yaitu pada asal df ya, simbolnya. Nah, kemudian kita turunkan nilai fx-nya. Di sini nilai fx-nya ini kita turunkan, jadi nilainya itu f aksen x sama dengan setengah x dipangkatkan min setengah, min 1/2 ya, dikurang 3/2 x pangkat setengah. Kemudian kita jabarkan lagi, hasilnya itu 1 dikurang 3x per 2 akar X. Nah, setelah udah dapat ini, kita cari nilai titik-titiknya, nilai X-nya. Di sini f aksen X itu hasilnya sama dengan 0, ya, karena f aksen X itu sama dengan 0, bila pada titik yang 1 kurang 3X itu disama dengankan 0, maka hasilnya itu 1 kurang 3X sama dengan 0, X-nya itu di titik X-nya itu sama dengan 1/3, dan 1/3 itu adalah titik dalam dari si DF dan titik stasioner fungsi F. Oke. Nah, f aksen X itu kan tidak ada nilainya ya. Itu karena di sini kan 2 akar X itu. Nah, 2 akar X itu kita cari nilai X-nya. Maka 2 akar X sama dengan 0, maka dapat nilai X-nya itu sama dengan 0. Karena X-nya itu sama dengan 0, berarti kan bukan titik nih. Bukan titik dalam sih dari si DF. Yaitu DF tadi pada titik 0, tak terhingga. Maka X sama dengan 0 itu bukan titik singular dari si F. Nah, karena tadi sudah dapat nih kan tadi nilai titik X-nya, maka titik ujung selang atau interval si DF-nya itu pada titik X sama dengan 0. Jadi, titik kritis fungsi F itu adalah di titik X sama dengan 1/3 dan X sama dengan 0. Jadi, jawabannya X sama dengan 1/3 dan X sama dengan 0. Gitu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ada, boleh langsung raise hand atau on mic. Tapi kalau udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat. Gimana nih teman-teman? Udah aman belum? Kalau misalnya udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat. Oke, terima kasih teman-teman yang udah respon. Sepertinya udah aman ya. Kita lanjut ya, next. Nah, kita udah bahas soal bab 8. Selanjutnya kita akan bahas bab 9. Nah, untuk bab 9 ini akan dibahas oleh tutor kita, yaitu tutor Hadi. Nah, kepada Hadi, waktu dan layar dipersilakan untuk menjelaskan bab 9. Oke, makasih Anissa untuk waktunya. Oke, baik, kita lanjutkan pembahasan ke bab 9 ya sekarang. Perhatikan persamaan di bawah ini, yaitu fx sama dengan 1/x-1 dikurang 1/x-2. Berdasarkan persamaan di atas, pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang pertama, daerah fungsi f yaitu real dikurang min 2,1. Kemudian yang B, nilai minimum lokal dicapai pada saat x sama dengan 3/4. Dan juga yang C, titik stasioner fungsi itu adalah x sama dengan 2. Yang opsi D, fungsi f tidak memiliki asimptot datar. Dan yang E, terakhir, fungsi f turun pada selang min tak hingga sampai 1 dan juga 1 sampai dengan 3,2. Oke, kita bahas satu opsinya ya. Untuk opsi yang A, daerah fungsi. Nah, ini kita tahu bahwa
fungsi ini merupakan fungsi rasional ya. Kita anggap bentuknya itu A per B. A per B. Nah, pada fungsi rasional itu kan rumus dari daerah asal lah, yaitu real dikurang B. B-nya ini penyebutnya ya. Oke, langsung aja kita lakukan perhitungan. Fx sama dengan, ini kita samakan dulu penyebutnya. Didapatkan min 1 per X min 1 dan juga X min 2. Oke, keduanya ini kita buat sama dengan 0 ya. Dan juga X min 2 sama dengan 0. Kita dapatkan hasilnya X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 2. Nah, kedua nilai ini kemudian kita masukkan ke daerah asal. Didapatkan itu DF sama dengan real dikurang 1,2. Nah, berarti ini opsi yang A ini salah ya. Lanjut, kita opsi yang B. Nilai minimum lokal dicapai pada saat X sama dengan 3/4. Oke, untuk menentukan nilai minimum lokal ini dan juga nilai lokal, nilai maksimum global maupun lokal, kita perlu yang namanya titik kritis ya. Oke, titik kritis dapatnya di mana? Kita dapatkan dari turunan pertama dari persamaan ini nih, persamaan fx ini. Oke, pertama kita turunkan dulu. Karena ini fungsi pecahan, makanya dia pakai ini ya, UV ya bilangnya. Jadinya U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Didapatkan T, turunan pertama dari fungsi fx ini yaitu 2x min 3 per x kuadrat min 3x tambah 2 kuadrat. Oke, kan titik kritis itu ada 3 jenis ya, ada titik stasioner, titik singular, dan juga yang ketiga ada titik ujung selang. Sorry jelek, duh. Nah, karena ini fungsi rasional juga tidak jelaskan titik ujungnya ya, maka ini tidak bisa kita cari. Nah, dan juga karena fungsi rasional ini kan daerah asalnya itu real ya, yang mana ini dari negatif tahingga sampai tahingga, mana kita nggak bisa tentukan titik ujung selangnya. Oke, berarti sisa 2 opsi, yaitu titik stasioner dan juga titik singular. Titik stasioner kan teman-teman udah tahu, yaitu saat nilai f aksen x sama dengan 0. Makanya kita buat di sini 2x per 3 per x kuadrat min 3x plus 2 pangkat 2 sama dengan 0. Didapatkan nanti hasilnya x sama dengan 3/2. Dapat ini ya. Kemudian titik singular ya, yaitu ketika f aksen x tidak ada atau nilainya tidak ada ya. Nah, dicapai pada saat x sama dengan 1 dan juga x sama dengan 2. Oke. Oke, balik lagi ke yang opsi yang B. Nilai minimum lokal dicapai pada saat X sama dengan 3/4. Nah, di sini kita dapat 3 titik kritis, yaitu 3,2, 1, dan juga 2. Nah, 3,4 ini kan nggak masuk ini ya, nggak ada di antara ini. Makanya opsi yang B juga salah ya. Karena X 3/4 itu bukan merupakan titik kritis dari fungsi fx. Lanjut ke opsi yang C, mengenai titik stasioner. Ini juga ya, titik stasioner sama dengan X sama 2, sama dengan 2. Salah ya, karena X sama dengan 2 merupakan titik singular. Berarti opsi yang C juga salah. Lanjut ke opsi yang D, fungsi F tidak memiliki asymptot datar. Oke, balik lagi ini materi bab 9 ya. Asymptot datar kita dapat cari dengan rumus limit X mendekati plus minus dari tahingga Fx sama dengan L. Kita masukkan di sini Fx-nya yaitu ini ya, yang persamaan hasilnya bukan yang turunan, min 1 per x kuadrat min 3x sama dengan 2. Nah, gimana caranya? Kita bagi angka-angka ini ya dengan x yang memiliki pangkat terbesar, yaitu yang di sini adalah x pangkat 2 ya. Berarti yang atas kita bagi x pangkat 2, yang bawah juga dapat dibagi x pangkat 2. Dapatkan hasilnya 0 per 1, hasilnya jadi 0 ya. Berarti garis Y sama dengan 0 merupakan asymptot datar dari fungsi F. Berarti opsi yang D salah juga ya. Berarti jawabannya otomatis yang ini kan. Oke, kita cari dulu deh. Fungsi F turun pada selang min tahingga, 1 dan juga 1,3/2. Oke. Fungsi F turun ketika apa? Ketika F aksen X nilainya kurang dari 0. Nah, gimana caranya? Kita pakai garis bilangan ya. Nah, teman-teman tahu lah garis bilangan, udah nggak asing. Nah, cuman yang beda di sini adalah dia itu nggak pakai aturan yang biasa kita ini, misalnya plus min plus atau min plus min plus gitu ya.
Nah, ini beda. Kenapa? Karena di sini kita lihat, nah, ada pangkat 2 di sini nih. Kan misalnya ini 2x min 3 per x kuadrat min 3x plus 2 pangkat 2. Ya kan kalau kita jawaban lebih lanjut, sama dengan x min 1 kuadrat x min 2 kuadrat. Nah, nanti nilai si x sama dengan 1 dan x sama dengan 2-nya itu ada 2 kan. Makanya dia nggak bisa pakai aturan yang ini nih, plus min, enggak. Dia aturannya apa? Aturannya yaitu sisi kiri dan sisi kanan dia itu apa notasi sama. Misalnya di kiri minus, kiri kanan juga minus, kiri plus, kiri plus, kanan juga plus. Nah, gitu. Udah, berarti kita coba aja masukin ya. Misalnya di sini kita masukin angka 0 ya. Nah, masukin ke ini ya, persamaan turunan pertamanya. Didapatkan berapa nih sila? 0 berarti minus ya. Bawahnya minus, atas minus, bawahnya plus, berarti ini minus. Kanan juga pasti minus, gitu. Karena dia ini nih tadi nih. Kayak yang ini. Kemudian buat yang 2 nih. 2 kita masukin ke sini, di atas berapa? Plus, di bawah juga otomatis plus ya. Makanya kita dapat di sini plus. Di sini juga plus. Nah, buat yang 3/2 ini gimana nih? Nah, 3/2 ini kan kita dapat dari ini ya. Bentar. Aduh. Nah, dapat dari sini nih. 2x min 3. Berarti sama dengan 0. X sama dengan 3/2 ya. Nah, karena dia cuma bilang gimana ya, muncul sekali, nah makanya dia tetap pakai aturan plus minus nih. Plus, ini minus. Gitu. Jadi yang pakai aturan notasi sama itu buat yang kayak ini tadi nih. Istilahnya kayak ada keluar 2 kali deh. Nah, buat yang seperti ini, kasus yang di atas ini, kasus seperti pembilang, karena dia cuma sekali, maka dia tetap pakai aturan yang plus minus. Oke. Berarti ditanyakan fungsi f turun pada selang berapa? Berarti fungsi f turun pada selang min k hingga sampai dengan 1 ya. Dengan sini. Dan juga yang ini ya. 1 sampai dengan 3/2. Makanya jawaban utik yang nomor ini adalah yang E. Gimana teman-teman? Ada yang bingung nggak? Apa terlalu belibet di sana? Kalau aman boleh ketik 69 guys. Jangan 1 biar beda. Iya, kali ini beda ya guys. Kalau misalnya aman, boleh ketik 69 nih. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau unmic ya. Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Aku mau kita nanya dong. santai aja ya. Oh, oke, boleh nih, Raushan. Boleh Mas Fikri, kenapa? Ini kan tadi udah dicari asimtot datarnya kan. Ya, nah, kalau cara nyari asimtot tegak sama asimtot miring gimana ya? Dan apa ciri-ciri fungsi yang punya asimtot datar, asimtot tegak sama asimtot miring itu kayak apa ya? Oke, makasih Fikri. Oke, ini kan tadi udah kita dapat asimtot datar nilainya ini ya. Asimtot datar kayak gini. Terus untuk asimtot tegak. Oke. Nah, buat asimtot tegak ini berarti rumusnya sama ya, limit juga. Limit X mendekati mendekati nilai dari kanan atau kiri fx. Nanti hasilnya tuh plus minus hingga. Oke. Ciri-cirinya gimana buat yang punya asimtot tegak, asimtot datar? Kalau asimtot tegak itu hampir pecahan yang hampir semuanya punya, kayak nggak cuma yang fungsi pecahan ini, yang apa sih bilangnya, kayak polinom biasa itu juga punya, terus juga yang kayak fungsi rasional gini ada. Nah, untuk yang asimtot datar ini tuh buat yang fungsi kayak gini nih, rasional gini yang bentuknya pecahan-pecahan gitu. Nah, kemudian asimtot miring. Nah, itu buat yang kayak gimana sih? Asimtot miring itu buat fungsi yang rasional begini nih. Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Pembilangnya itu harus punya X yang kuadratnya lebih besar daripada menyebutnya. Nah, dalam kasus ini kan pembilang itu X-nya kan
ukurannya 1, sementara yang bawahnya itu berapa? Ya pokoknya lebih dari 1 lah, pokoknya lebih besar. Nah, makanya kalau untuk fungsi yang ini, itu nggak bisa dicari asimtot miringnya. Gitu Fikri. Gimana Mas Fikri? Udah paham. Makasih. Oke Fikri. Sama-sama. Ada lagi guys yang mau nanya? Oke, udah. Aman berarti yang lain ya. Oke, berarti kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, terima kasih kepada Hadi nih yang udah ngejelasin bab 9. Nah, selanjutnya ini akan selanjutnya itu ada bab 10 ya. Nah, untuk bab 10 ini akan dijelaskan sama tutor kece kita juga nih. Ada Hani. Kepada Hanifa boleh langsung untuk menjelaskan soal bab 10 ya. Oke, makasih banyak waktu dan kesempatannya, Nisa. Jadi aku bakal jelasin soal soal bab 10 nih, nomor 1 ya. Kita mulai. Berapakah banyaknya barang yang harus diproduksi dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum jika diketahui fungsi penerimaan R sebesar Rx sama dengan 5x dan fungsi total biaya C sebesar Cx sama dengan 0,001x kuadrat plus 1,3x plus 30. Nah, caranya kita tuh perlu definisiin dulu nih, apa sih yang mau dicari gitu. Yang mau dicari itu adalah keuntungan maksimumnya. Nah, keuntungan maksimum itu bisa kita cari dari fungsi penerimaan atau pendapatan kita dikurangi sama modal gitu ibaratnya. Berarti kita bisa nih langsung tulis PX, yaitu yang fungsi keuntungannya ini kita anggap PX sebagai fungsi keuntungan, dan Rx itu adalah fungsi penerimaan. Cx-nya fungsi biaya. Nah, Px sama dengan Rx dikurangi Cx. Rx-nya tinggal kita masukin aja nih. Jadi 5x min 0,001x kuadrat plus 1,3x plus 30. Nah, hasilnya jadi minus 0,001x kuadrat plus 3,7x minus 30. Nah, gimana sih caranya untuk nyari berapakah banyak barang yang harus diproduksi dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum? Nah, keuntungan maksimum ini kita sama dengan cara nyarinya bilangan optimal yang ada di turunan pertama. Nah, jadi kalau kita mau cari titik optimalnya itu kalau di bilangan pertama kita perlu nih cari tahu yang namanya titik kritisnya dulu. Titik kritis itu kan ada 3 jenis ya. Nah, karena ada yang stasioner, aduh jelek sih ya. Maaf kalau jelek. Stasioner itu F turunan X sama dengan 0. Kalau yang singular itu adalah ketika F turunan X-nya bernilai tidak ada. Nah, kalau yang F turunan X bernilai tidak ada ini biasanya tuh kalau di bilangan yang pecahan gitu. Itu biasanya baru ada nilai yang singularnya. Kalau yang ujung selang itu kita perlu tahu dulu nih diketahui di soalnya tentang ujung selangnya. Nah, kita udah tahu kan titik kritis dari f aksen X, jadi kita perlu definisi ini tuh cuman punya titik kritis apa aja sih gitu. Yang pertama stasioner. Nah, kalau stasioner jelas punya ya, karena ini kan polinomial ya. Kalau singular jelasnya nggak punya, karena dia bentuknya cuman biasa aja gini, satu baris aja, nggak pecahan. Kalau ujung selang juga nggak punya, karena kita nggak dikasih definisi nih selangnya dari berapa sampai berapa. Berarti kita lanjutin nih, P aksen X sama dengan minus 0,002X plus 3,7 sama dengan 0. Nah, kita tinggal pindah ruas aja, 3,7 sama dengan 0,002X. Jadi ketemu nih, X sama dengan 1850 unit. Gitu teman-teman. Kalau udah aman, bisa langsung ketik 1 di kolom chat, tapi kalau ada yang masih bingung, bisa langsung on mic atau chat juga ya. Oke, karena kayaknya
sepi-sepi aja nih, kayaknya aman semua ya. Oke, boleh next. Soal selanjutnya yaitu harga P dalam jutaan rupiah suatu unit apartemen turun sejak pertama kali diluncurkan dan kemudian naik seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kawasan apartemen tersebut. Harga tersebut diestimasi menggunakan rumus PT sama dengan 3T kuadrat minus 48T plus 400. Dengan T menyatakan waktu dalam bulan sejak pertama kali unit apartemen tersebut dijual. Pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk membeli apartemen tersebut? Nah, kalau ngerjain kayak gini, kita perlu nih cari tahu dulu apa sih yang dicari gitu. Yang dicari itu adalah waktu terbaiknya ya. Waktu terbaik apa untuk beli apartemen. Nah, tapi dijelasin juga nih kalau suatu apartemen itu ketika setelah diluncurkan dia bakal turun dulu nilainya. Nah, setelah turun dia baru naik. Kita itu perlu cari titik di mana dia itu sebelumnya naik gitu. Nah, kalau kayak gini kita kan udah tahu ya situasinya tuh kayak gimana. Nah, ini juga sama, kita bisa pakai f aksen x atau turunan pertama dari fungsinya gitu. Sama lagi ya, karena kayak soal yang sebelumnya kita perlu definisiin dulu nih fungsinya ini tuh fungsi apa. Nah, ini kan termasuk fungsi polinomial. Karena fungsi polinomial, jadi dia cuma punya titik stasioner aja sebagai titik kritisnya. Nah, setelah itu, lanjutnya kita bakal turunin nih. Jadi, P aksen T sama dengan 6T min 48 sama dengan 0. 6T sama dengan 48. Nah, T-nya ketemu jadi 8 bulan. Jadi, kita tahu nih waktu terbaik untuk beli apartemen itu 8 bulan setelah apartemennya itu diluncurkan. Itu teman-teman. Kalau ada yang bingung langsung boleh on cam aja ya. Ya nih teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung boleh langsung raise hand atau on mic ya. Tapi kalau misalnya udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat. Kayaknya pada aman semua ya. Ya nih, kayaknya udah pada aman nih, udah pada paham. Oke, kita lanjut aja next ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Misalkan f adalah suatu fungsi sedemikian sehingga f aksen x sama dengan 2x plus 1 per x kuadrat dan f1-nya diketahui 5. Kita ditanya nih berapakah nilai f2. Kalau soal-soal yang sebelumnya kita udah diketahui ya, kita diketahuinya nilai dari fungsi fx-nya. Sedangkan yang ini kita diketahui nih nilai turunannya sama nilai suatu fungsi ketika dimasukkan angka 1. Terus yang ditanya adalah ketika fungsi itu disubstitusi angka 2. Gimana sih cara ngerjainnya? Nah, kita perlu tahu dulu nih, kalau fungsinya itu diketahui fungsi turunan, lalu yang ditanya itu adalah fungsi yang sebenarnya alias fx, kita bisa pakai anti turunan. Nah, jadi caranya fx sama dengan integral dari 2x plus x min 2 dx. Nah, x min 2 dx ini sama aja nih kayak yang atasnya ini ya, teman-teman. 1 per x kuadrat. Nah, jadi hasilnya 2 per, ini 1 plus 1 ya awalnya. Karena kan pangkatnya 1, terus ditambah 1. Kita pakai rumus umum integral gitu. Jadi 2 per 2 x kuadrat. Nah, kuadratnya ini juga 1 plus 1, karena pangkatnya awalnya kan 1 nih. Terus ditambah 1. Nah, plus 1 per min 1. Nah, min 1-nya ini dari min 2 turun pangkatnya ini jadi min 1. Min 2 tambah 1 gitu. Sama juga nih, yang pangkat min 2 tambah 1. Jadinya 1 per min 1 x pangkat min 1 plus c. Nah, rumus yang diketahui jadi x kuadrat min 1 per x plus c. Nah, untuk cari plus c, kita perlu cari plus c-nya dulu nih sebelum bisa substitusiin jadi F2 ini ya. Nah, caranya cari, kita perlu pakai yang F1. F1 itu diketahui sama dengan 5. Kita substitusiin ke rumus yang ini ya. F1-nya jadi 1 min 1 plus C. Hasilnya ini 0 plus C, berarti F1 sama dengan 5 sama dengan C. Nah, C-nya itu sama dengan 5. Nah, rumus Fx-nya berubah jadi Fx sama dengan x kuadrat minus 1 per x plus 5.
Kalau mau cari F2, tinggal substitusiin aja. Jadi 2 kuadrat minus 1 per 2 plus 5. Sama dengan 4 minus 0,5 plus 5. Hasilnya jadi 8,5. Itu teman-teman. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung chat atau langsung on mic aja ya. Kalau aman, boleh ketik 1. Oke, gimana nih teman-teman? Oke, udah ada yang ngetik 1 nih, berarti udah aman ya mungkin ya. Oke, next. Ini adalah soal terakhir dari bab 10. Selanjutnya kita masuk ke bab 11. Nah, untuk bab 11 ini akan dijelaskan sama tutor kita yaitu Lutfi. Nah, kepada Lutfi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Nisa atas waktu dan kesempatannya. Oke, nah jadi aku cek dulu ini udah bisa kan. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke soal di bab 11. Yang pertama, tentukan jumlah Riemann dari fungsi yang diperlihatkan oleh gambar berikut. Nah, jadi hal pertama yang kita lakukan dalam mengerjakan soal ini, dalam mencari jumlah Riemann dari fungsi gambar ini, kita memahami dulu gambar ini apa. Nah, jadi diberikan gambar fungsi, diberikan kurva, Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, selain itu, di sumbu X kita juga ada mendapatkan beberapa titik-titik. Yang pertama ada titik partisi 0 sampai 4. Teman-teman bisa lihat berada pada ujung-ujung dari persegi panjang tersebut. Selain itu, di dalam titik partisi ini terdapat beberapa titik-titik lagi, misalnya 0,5, 1,5, 2, dan juga ada 3,5, di mana titik-titik ini menyentuh kurva di persegi panjang tersebut. Sehingga titik-titik ini dinamakan sebagai titik sampel atau titik wakil. Nantinya akan merepresentasikan atau mewakili dari tinggi persegi panjang ini. Karena yang ditanya merupakan jumlah Riemann, definisi dari jumlah Riemann adalah total dari persegi panjang yang di atas dikurangi dengan persegi panjang yang di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pertama kita mengenali dulu nih persegi panjangnya. Pertama tadi kita cari dulu panjangnya yang merupakan subselang dan juga tinggi dari titik sampel ini yang diwakili yang mewakili tinggi dari persegi panjang tersebut. Kita dapatkan bahwa panjang persegi itu merupakan subselang, di mana subselang ini merupakan titik ujung kanan dikurangi titik ujung kiri. Misalnya ada 0,7 dikurangi dengan 0, 1,7 dikurangi 0,7, sampai 4 dikurang 2,7. Oke, penyelesaian yang pertama. Kita menentukan luas persegi panjang masing-masing. Untuk persegi panjang yang pertama berada pada subselang 0 sampai 0,7. Sehingga kita dapatkan panjangnya 0,7 dikurangi dengan 0 sama dengan 0,7. Dan titik wakil pada persegi panjang ini terletak pada titik 0,5. Bisa kita lihat kembali, titik wakil atau titik sampel merupakan titik yang berada di antara subselang. Ada pada titik 0,5. Oke, sehingga untuk mencari tinggi dari persegi panjang tersebut, kita tinggal mensubstitusikan titik X1 ini sebesar 0,5 ke dalam fungsi kurva kita. Sehingga kita dapatkan lebar dari persegi panjang Fx1 sama dengan F0,5 sama dengan 0,5 dikuadratkan dikurang 4 dikali 0,5 ditambah 3 sama dengan 1,25. Maaf. Jadi sehingga kita dapatkan luas dari persegi panjang yang pertama sama dengan panjang dikalikan lebarnya atau subselang dikalikan dari tinggi titik sampel. Sama dengan 0,7 dikali 1,25 sama dengan 0,825. Selanjutnya kita mencari persegi panjang yang kedua, di mana panjangnya atau subselangnya berada pada 0,7 sampai 1,7. Sehingga panjangnya merupakan 1,7 dikurang 0,7 sama dengan 1. Untuk itu, untuk persegi panjang kedua, kita mendapatkan titik wakilnya X2 sama dengan berada pada titik 1,5. Sehingga kita tinggal mensubstitusikan 1,5 ke dalam fungsi yang kita punya, yaitu Fx2 sama dengan F1,5 sama dengan 1,5 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1,5 ditambah 3, sama dengan min 0,75. Mengapa min? Karena persegi panjang tersebut berada di bawah sumbu X.
Selanjutnya kita cari luas persegi panjang yang ketiga. Untuk panjangnya sendiri berada pada selang 1,7 sampai 2,7 sehingga panjangnya merupakan 2,7 dikurang 1,7 sama dengan 1. Untuk titik wakilnya sendiri atau titik sampelnya berada pada X3 sama dengan 2 sehingga lebarnya sama dengan Fx3 sama dengan F2 sama dengan 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan minus 1. Mengapa minus juga? Karena persegi panjang ketiga terletak di bawah sumbu X. Sehingga luas dari persegi panjang 3 kita dapatkan sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 satuan. Selanjutnya untuk persegi panjang terakhir berada pada subselang 2,7 sampai 4. Sehingga panjangnya kita dapatkan 4 dikurang 2,7 sama dengan 1,3. Dan, untuk titik wakilnya sendiri berada pada X4 sama dengan 3,5. Sehingga lebarnya kita substitusikan ke dalam fungsi kurva sama dengan Fx4 sama dengan F3,5 sama dengan 3,5 dikuadratkan dikurang 4 dikali 3,5 ditambah 3 dan dihasilkan lebarnya sebesar 1,25. Jadi luasnya sendiri merupakan panjang dikali lebar sama dengan 1,3 dikali 1,25 sama dengan 1,625. Karena yang ditanyakan jumlah Riemann, di mana kita ketahui jumlah Riemann itu merupakan total dari persegi panjang yang berada di atas, ada pada persegi panjang 1 dan juga persegi panjang 4, dikurangi total persegi panjang yang di bawah, yaitu persegi panjang 2 dan juga persegi panjang 3. Sehingga nanti kita hasilkan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Mengapa kita tambahkan semuanya? Karena tadi kita mendapatkan hasilnya merupakan bilangan negatif. Seperti yang kita tahu, ketika suatu bilangan negatif mengurangi suatu bilangan akan dihasilkan bilangan yang positif. Sehingga kita tinggal menambahkan aja untuk mencari jumlah Riemann-nya. Jadi kita hasilkan untuk jumlah Riemann sama dengan 0,875 ditambah 0,75 ditambah 1 ditambah 1,625 sama dengan 4,25. Sehingga jumlah Riemann pada gambar berikut adalah 4,25. Oke, gimana nih teman-teman? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung on-mic ya. Tapi kalau misalnya udah aman boleh ketik 1 di kolom chat. Iya. Oke, sepertinya aman ya. Nah, nih udah ada yang ketik 1 nih. Berarti udah aman ya. Kita next ya ke nomor 2. Silakan kepada Lutfi untuk menjelaskan nomor 2. Oke, kita langsung next aja ke soal nomor 2 karena tadi nomor 1 insya Allah aman. Untuk nomor 2 ditanya nilai dari integral 1-3 fungsi X kuadrat ditambah 1/6 dx. Nah, jadi untuk integral sendiri dengan batasan kita seperti yang kita tahu nih, untuk di bab 11 didefinisikan sebagai limit dari jumlah Riemann. Nah, namun berdasarkan teorema dasar kalkulus 2 dikatakan bahwa jika fungsi tersebut kontinu pada batas AB, terus juga dia dapat dicari antiturunannya, maka kita tinggal mencari dari antiturunannya ini. Terus nanti kita substitusikan batas atas dan juga batas bawahnya, kemudian kita cari selisihnya. Atau dapat dituliskan seperti ini. F besar X merupakan antiturunan dari F kecil X. Nanti kita substitusikan B ke X dan juga A ke X, dan kita cari integralnya. Kita cari selisihnya. Oke, yang pertama kita cari antiturunannya terlebih dahulu dari X kuadrat ditambah 1/6X. Antiturunan dari fungsi tersebut merupakan 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/6X ditambah konstantanya. Sehingga seperti yang tadi, kita tinggal mensubstitusikan ujung-ujung titik ujung selangnya, dan kita cari selisihnya. Kita cari 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/6X tambah C dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Kita substitusikan 1/3 dikali 3 dipangkat 3 kan ditambah 1/6 dikali 3 ditambah C dikurang 1 dalam kurung 1/3 dikali 1 dipangkat 3 kan ditambah 1/6 dikali 1 ditambah C. Untuk C-nya sendiri dapat habis ya, sehingga kita hasilkan 1/3 dikali 27 ditambah 1/2 dikurang 1/6 ditambah 1/3. Sehingga kita dapatkan hasil 9 ditambah 1/3 dikurang dalam kurung 2/6 ditambah 1/6. Kita sederhanakan lebih lanjut hingga kita hasilkan 18/2 sama dengan 9.
Nah, jadi nilai dari integral 1 sampai 3, fungsi x kuadrat ditambah 1/6 dx adalah 9. Begitu. Oke, jadi jawabannya 9 nih. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau misalnya ada, boleh langsung ketik. Tapi kalau misalnya udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat. Oke, sepertinya udah aman ya. Kita lanjut next ke nomor 3. Oke, karena aman, kita lanjut ke soal berikutnya atau soal terakhir juga dari bab 11 ini. Soalnya dengan menggunakan jumlah Riemann dengan tak hingga persegi panjang, hasil dari integral 0 sampai 1 2x dx adalah. Nah, jadi yang pertama kita pilih terlebih dahulu partisi regulernya. Ada pada ini batasnya yaitu 0 sampai 1, sehingga kita dapatkan selangnya 1 dan juga 0. Untuk itu kita bagi dulu nih yang pertama selang tersebut untuk menjadi kita dapatkan subselang ke dalam n yang sama besar, atau subselang ini dinotasikan dalam delta x, sehingga kita hasilkan 1 dikurang 0 dibagi n sama dengan 1/n hingga kita dapatkan n yang sama besar. Selanjutnya kita cari x1. X1 ini kalau kita ibaratkan sebagai persegi panjang tadi merupakan titik wakil atau titik sampel dari persegi panjang tersebut. Nah, untuk titik wakil ini ada rumusnya, yaitu A ditambah I dikali delta X, di mana A merupakan selang paling kiri atau partisi paling kiri diwakili 0, dan juga I ini merupakan seberapa banyak nih nanti I yang kita gunakan sehingga kita mencapai XI tersebut atau titik sampel tersebut. Makanya kita kalikan dengan subselangnya. Nah, jadi kita dapatkan rumus XI sama dengan 0 ditambah I dikali delta N, di mana delta X ini merupakan delta N seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi XI ini sama dengan 1/n. Selanjutnya, seperti persegi panjang tadi juga, kita ingin mencari berapa sih lebar dari persegi panjang tersebut. Sehingga kita tinggal mensubstitusikan XI ini ke dalam fungsi yang kita miliki, yaitu fxi sama dengan 2xi. Sehingga kita dapatkan fxi sama dengan 2, xi-nya kita dapatkan sebesar 1/n, i/n, sehingga fxi sama dengan 2i/n. Oke, selanjutnya karena jumlah Riemann itu merupakan tadi persegi panjang, makanya kita cari sigma dari persegi panjang tersebut. Sehingga luas sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N fxi dikali delta X, di mana fxi ini mewakilkan tinggi dari persegi panjang tersebut dan delta X ini mewakilkan subselang atau panjang dari persegi panjang tersebut. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini, luas sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, fxi-nya kita gantikan 2i/n dikali delta X-nya 1/n. Kita hasilkan luas sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 2i/n kuadrat. Nah, kita cari jumlah Riemann-nya. Karena 2/n kuadrat ini tidak terikat oleh I, kita bisa keluarkan, sehingga kita dapatkan jumlah Riemann sama dengan 2/n kuadrat, sigma I sama dengan 1 sampai N dikali I. Nah, seperti kita sudah ketahui nih, di bab 11 ada beberapa rumus atau formula dari jumlah Riemann. Sehingga I ini diwakilkan oleh N buka kurung N ditambah 1/2. Jadi tinggal kita kalikan aja jumlah Riemann sama dengan 2/n kuadrat dikali N kuadrat ditambah 2 diperduakan. Rn atau jumlah Riemann sama dengan N kuadrat ditambah N/n kuadrat. Sehingga kita hasilkan jumlah Riemann 1 ditambah 1/n. Karena yang ditanya dengan tak hingga persegi panjang, sehingga kita cari lagi nih berapa jumlah Riemann dengan tak hingga persegi panjang. Integral 0 sampai 1 2x dx ini sama dengan limit dari nom P menuju tak hingga dari Rn. Apa sih nom P ini? Nom P ini merupakan subselang dari persegi panjang tersebut. Ketika subselangnya mendekati 0, kita dapat ketahui bahwa persegi panjangnya makin banyak hingga nanti persegi panjangnya, jika subselangnya atau panjangnya itu mendekati 0, maka persegi panjangnya akan berjumlah tak hingga, sehingga kita sudah memenuhi persyaratan dari soalnya. Jadi kita cari lim nom P menuju 0 dari jumlah Riemann-nya ekuivalen terhadap limit N
menuju tak hingga dari jumlah rimanya. Seperti yang tadi, ketika subselang atau panjang dari persegi panjang itu menuju 0, maka kita hasilkan persegi panjang dengan jumlah yang mendekati tak hingga juga. Kita masukkan limit seperti biasa, jadi limit n menuju tak hingga dari jumlah Riemann sama dengan limit n menuju tak hingga 1 ditambah 1 per n. Karena 1 per n kita bagikan misalnya 1 dibagi tak hingga, kita hasilkan hasil 0, sehingga limit dari ini 1 ditambah dengan 0. Sehingga kita hasilkan integral dari 0 sampai 1, 2x dx, itu hasilnya adalah 1. Itu teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ada, boleh langsung unmute ya. Tapi kalau misalnya aman, boleh ketik 1 di kolom chat. Oh iya, mungkin tambahan juga nih untuk teman-teman, karena tadi seperti soal sebelumnya kita ketahui bahwa kalau fungsi ini kontinu dan juga ada anti turunannya, kita bisa mengerjakan soal ini menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Gitu. Untuk lebih cepat. Oke, sepertinya udah aman nih ya. Insya Allah semoga udah aman. Oke, ini adalah soal terakhir di bab 11. Next itu adalah soal bab 12. Nah, untuk bab 12 akan dijelaskan sama tutor kita yaitu Vera. Nah, kepada Vera boleh nih langsung dijelasin untuk bab ke-12. Next, operator. Oke, kepada Vera langsung dipersilakan. Terima kasih kepada Anissa atas kesempatannya. Gimana nih teman-teman, masih pada semangat kan buat bab 12 ini? Bakal aku coba jelasin. Untuk soal yang pertama, maksudnya di sini persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan ln 3x kuadrat ditambah 1 di titik 0,0 adalah berapa? Dan di sini kita, seperti yang kita ketahui, bahwa rumus dari persamaan garis itu umumnya itu Y minus 1 sama dengan M dikali X min X1. Kemudian, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita punya Y sama dengan ln 3x kuadrat tambah 1, ini untuk fx-nya itu bisa kita ubah menjadi f aksen X dibagi fx. Dan Y aksen itu sama dengan f aksennya itu 3x kuadrat ditambah 1, jadi 6x. Untuk fx-nya itu jadi 3x kuadrat ditambah 1. Terus karena di sini di soal kita dimintanya di titik 0,0, maka kita substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke persamaan. Jadi F aksen 0 sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa F aksen 0 itu sama dengan rumus dari persamaan garis singgung, maka kita bisa substitusi Y min 0 sama dengan 0 dikali X min 0. Dan masukin aja di sini 0 kali X min 0 kali 0, jadi persamaannya adalah Y sama dengan 0. Oke, gimana nih teman-teman? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung unmute ya. Ya, teman-teman. Jangan malu-malu teman-teman. Kalau misalnya memang ada yang ditanyakan, boleh langsung unmute aja. Tapi kalau misalnya memang udah benar-benar aman, boleh ketik 1 dong di kolom chat. Oke, sepertinya udah aman ya. Oke, kita next lanjut ya ke soal nomor 2. Kayaknya udah pada aman nih guys, jadi kita lanjut aja ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2, jika Y sama dengan X plus 3 pangkat 1 per X plus 1, maka nilai dx saat X sama dengan 0 itu berapa? Dan di sini kita diketahuinya itu kan Y sama dengan X plus 3 pangkat 1 per X plus 1. Di sini ketika kita punya Y sama dengan X plus 3 pangkat 1 per X plus 1, ini kita lakukan dulu kedua ruas. Jadi, ln Y sama dengan 1 per X plus 1 dikali ln 3X plus 3. Kemudian untuk ln Y, ini kalau misalnya kita masih ingat di rumus MBL ya, kalau misalnya kita mulai ln Y itu sama aja seperti 1 per Y dikali dy dx. Terus untuk yang kanan, tinggal kita ubah gitu bentuknya menjadi sesuai dengan aturan fungsi logaritmik, jadi bentuknya seperti ini. 1 per X plus 1 dikali X plus 3 min ln X plus 3 per X plus 1. Di sini nanti 1 per Y itu pindah ruas, jadi bentuknya dy dx sama dengan 1 per X plus 3 dikali X plus 1 min ln X plus 3 per X plus 1 dikali Y. Karena di sini Y-nya dari 1 per Y pindah ke kanan gitu ya, jadinya di sini jadi pindah jadi Y.
Terus untuk dx sendiri itu kan sama dengan y aksen ya. Jadi nanti bentuknya di y aksen sama dengan 1 per x plus 3 dikali x plus 1 min 1x plus 3 per x plus 1 dikali y-nya ini kita substitusi teman-teman. Dari yang di soal itu x plus 3 pangkat 1 per x plus 1 kita pindahkan ke sini. Begitu. Kemudian setelah ini kita yang diminta soal itu kita lihat nih teman-teman. Kalau misalkan kita mau dx-nya itu saat x sama dengan 0 itu berapa gitu. Jadi masukin f aksen 0 ke persamaan. Masukin x-nya, jika x-nya sama dengan 0 berapa? 1 per 0 tambah 3 dikali 0 tambah 1 jadi 1 per 3. Min len 0 tambah 3 per 0 tambah 1 jadi len 3 per 1 jadi len 3 per 1. Untuk x plus 3 pangkat 1 per x plus 1 jika disubstitusi x-nya sama dengan 0 jadi 3 pangkat 1 jadi 3. Jadi bentuknya 1 per 3 len 1. Len 3 per 1 dikali 3. Ini tinggal dikaliin aja ke dalam jadi 1 per 3 dikali 3 jadi 3 dikali 1/3 min len 1 dikali 3 jadi 3 len 3. Untuk 3 kali 1/3 itu 1. Untuk 3 len 3 nanti 3-nya ini pindah ke ruas kanan jadi len 27. Jadi untuk soal yang ini jawabannya 1 min len 27. Iya. Oke, jadi jawabannya 1 dikurang len 27. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan tidak? Kalau bisa ada langsung unmute Saya aja, ada teman-teman. Teman-teman. Tapi kalau misalnya udah aman, boleh kirim angka 1 di kolom chat. Iya. Masih pada semangat kan nih? Ini kita udah bab 12 nih. Sebentar lagi kita mau selesai. Gimana teman-teman? Kayaknya sudah aman ya. Mungkin insya Allah. Oke, kita next aja ya. Lanjut ke nomor 3. Oke. Soal terakhir di bab 12. Jika B adalah suatu konstanta positif, maka integral B sampai 2B dari 2 per akar 4B kuadrat min X kuadrat dx itu berapa? Nah, di sini kalau misalkan kita perhatiin rumus integral gitu, rumus integral dasar itu ketika kita punya 1 per akar dari A kuadrat min X kuadrat dx, itu bisa kita ubah bentuknya jadi sin inverse X plus A, X per A ditambah C. Jika A-nya itu bisa dari 0, karena di sini soal kita bintang positif, jadi ini bisa nih kita gunain sifat ini ke soal gitu. Nah, untuk ini kita diketahui itu integral B sampai 2B, 2 per akar 4B kuadrat min X kuadrat dx. Nah, ini sin inverse X plus 2, X per 2B. Karena di sini A-nya itu kan 4B kuadrat ya. Jadi A-nya itu jadi 2B gitu kan. Terus jadinya di sini bentuknya menjadi sin inverse X per 2B. Terus karena ini integral tentu, tinggal kita batasnya itu kita batas atas kurang batas bawah gitu ya. Jadi sin inverse yang atas itu 2B, jadi 2B per 2B, min sin inverse B per 2B. Sin inverse 2B per 2B itu kan 1, jadi sin inverse itu 90 derajat, dikurang sin inverse B per 2B itu kan setengah, jadi 30 derajat. Jadi 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Dan kita ubah menjadi bentuk pi per 3. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah pi per 3. Oke, ini adalah soal terakhir di bab 12. Gimana nih teman-teman? Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan langsung on mic aja ya teman-teman. Semoga masih semangat nih dan nggak tidur. Tapi kalau misalnya emang udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat. Sepertinya udah aman kali ya. Nah, udah ada yang ngetik 1 nih. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin udah aman untuk di bab 12. Terima kasih banyak untuk Vera yang udah menjelaskan bab 12. Next, kita akan lanjut ke bab terakhir nih teman-teman. Bab 13 dan bab 14. Nah, untuk bab 13 dan bab 14 ini akan dijelaskan sama tutor kita, yaitu Amoy. Kepada Amoy, boleh langsung dipersilakan. Oke, terima kasih Anissa. Jadi, aku bakal jelasin bab 13 sama bab 14. Jadi ada 6 soal yang aku bahas. Jadi ya siap-siap untuk mendengarkannya guys. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini, intinya kita punya persamaan integral ln akar X. Nah, untuk si integral dari ln akar X dx dengan teknik integral parsial. Nah, jadi di soal ini tuh kita udah tahu persamaannya sama
em, rumusnya gitu. Nah, jadi kita cuma ditanyakan mana pernyataan yang benar untuk menjalankan si persamaan ini. Nah, jadi kata kunci dari persamaan ini kita tuh harus menentukan si nilai U, ini itu kayak V ya, nilai U, nilai V, nilai DU, sama nilai DV. Nah, jadi untuk soal ini pertama-tama kita harus menentukan si nilai U dulu kan. Nah, mungkin teman-teman udah tahu gitu dari pas SMA juga mungkin udah pada tahu kali ya. Kalau misalkan kita punya integral parsial atau integral yang ada yang diturunkan, ada yang diintegralkan, kita harus mencari si nilai U-nya itu yang paling mudah. Nah, untuk mencari nilai U yang paling mudah itu sebenarnya gampang aja teman-teman. Jadi kita langsung aja pakai si nilai ln akar X itu jadi si nilai U gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena nilai ln akar X itu merupakan suatu rangkaian gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai nilai X doang itu kayak kita turunkan itu cuma bagian dalamnya aja. Beda kalau misalkan kita turunkan si nilai ln akar X semuanya ini. Ketika kita turunkan si nilai ln akar X ini, nilai DU-nya itu jadi 1/2x gitu. 1/2x dx. Nah, tapi kalau misalkan si nilai U-nya hanya X aja, itu nggak menurunkan nilai semuanya gitu. Makanya untuk soal ini nilai U yang kita lakukan itu adalah menjadikan si ln X sebagai U. Nah, karena nilai U-nya itu udah ketemu, kita tinggal nyari nilai DU-nya. Nah, untuk nilai DU-nya itu berarti kan tinggal 1/2x dx. Berarti kan karena nilai ln akar X-nya itu udah ketemu sebagai U, jadi kita tinggal nentuin aja si nilai V sama dengan X. Nah, berarti karena si U yang akan diturunkan, berarti si nilai V-nya itu yang akan integralkan. Jadi kayak gitu. Berarti si nilai dv-nya itu sama dengan dx, karena udah dari sananya gitu. Nah, untuk menentukan apakah kita memisahkan U sama V-nya itu benar atau tidak, kita tinggal masukin aja ke rumus integral parsial ini. Berarti integral U kan ln akar X kan, berarti integral ln akar X dx sama dengan si nilai U dikali V. Nilai U-nya itu kan tadi kita ln akar X sama nilai V-nya itu X. Berarti jadi X kali ln akar X dikurangi si nilai integral V du. Nah, integral V-nya itu berikan integral dari si X dikali sama du. Du-nya itu kan setengah 1/2x gitu. Nah, berarti pas kita udah selesaikan, jadi X ln akar X dikurangi, dan tinggal dikaliin, jadi dikurangi setengah integral dari 1 dx. Nah, untuk nilai si integral 1 dx itu, nilainya jadi min X gitu. Oke. Gitu. Nah, nanti akhirnya kita ketemu nilainya itu X dikali ln akar X dikurangi X. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Kira gimana nih? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja ya teman-teman untuk on mic. Nggak apa-apa, jangan malu-malu, kita santai aja nih. Tapi kalau misalnya udah aman, boleh langsung ketik 1 di kolom chat. Oh ya, anyway itu untuk setengahnya kita kaliin sama yang X ini ya. Jadi X dikali ln akar X dikurangi X/2, karena di sini ada koefisiennya itu di luar. Kayak gitu. Nah, kalau ada yang ditanyain, boleh nih teman-teman, daripada nanti bingung pas UASnya. Kayaknya gimana nih teman-teman? Kayaknya udah aman mungkin ya. Nanti kalau misalnya memang udah ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung mic aja. Oke, nah, nih udah ada yang raise hand nih, Veroni. Boleh nih, Veroni, Veroni ya. Jadi aku masih bingung deh, kenapa ini sama dengan. Oke. Jadi, ya kayak yang udah aku sampaikan tadi ya. Jadi, kalau misalkan kita udah misalin si nilai U sebagai nilai ln akar X, berarti kan kalau sesuatu yang bisa dimisalkan lagi itu berarti tinggal si nilai yang ada di dalam sini. Jadi, ketika kita udah pakai ln akar X sebagai U, berarti sisa yang ada di dalamnya itu bisa kita pakai sebagai X gitu. Karena, sebagai V maksudnya. Jadi, nilai U-nya itu ln akar X, terus nilai V-nya itu si nilai X aja. Kayak gitu. Jadi, ya intinya nilai U itu lebih baik yang paling mudah diturunkan. Karena kalau udah aku bilang tadi, kalau misalkan yang dimisalkan itu akar X atau nilai X itu kan berarti nggak menurunkan semua hasilnya gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai ln akar X
sebagai U, berarti kan kalau misalkan kita turunkan itu udah menurunkan semuanya. Jadi makanya nilai X yang kita pakai sebagai V, kayak gitu. Oke, menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, kalau misalkan yang lain mau bantu jawab, mungkin bisa, guys. Oke. Oke, terima kasih ya Veronia udah mau bertanya nih. Nah, kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung raise hand atau unmute ya, teman-teman. Oke, sepertinya kita next aja ya, lanjut ke nomor 2. Oke, aku lanjut ya. Nah, soal selanjutnya itu tentukan hasil dari integral ln X per X kuadrat. Nah, seperti soal yang tadi, kita memakai si nilai, kita mencari si nilai U-nya itu nilai yang paling gampang gitu untuk diturunkan. Nah, yang tadi, kan untuk soal yang misalkan ada integral dari pembilang dibagi penyebut, lebih baik kita memakai si nilai pembilangnya itu sebagai nilai U, teman-teman. Nah, contohnya kayak di soal ini. Nah, kita misalin si nilai ln X itu sebagai U. Nah, kalau misalnya kita turunkan, berarti kita ketemu nilai du-nya itu 1 per dx. Nah, berarti sisanya, karena si ini udah sebagai U, berarti sisanya itu sebagai V. Nah, si nilai V-nya itu kita jangan main X kuadrat, tapi kita bikin dalam bentuk 1 per X kuadrat dx. Nah, si nilai dv-nya itu kan, apa ya? Kita bikin, kan ini masih dv, kita bikin dalam bentuk V, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ubah dalam bentuk V, itu jadi nilainya itu min 1 per X. Nah, terus kita masukin ke rumus yang tadi, yang integral U bla 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 bla, itu sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, jadi untuk nilai UV, berarti kita tinggal mengkalikan si nilai ln X dikaliin sama nilai V, yaitu min 1 per X. Jadi min 1 per X dikali ln X ditambah nilai V du. Nah, kan nilai V itu min 1 per X kan. Nah, karena di luarnya ini ada min dan si nilai V-nya itu mengandung min, jadi kita gabungin aja jadi plus. Nah, jadi dalamnya itu nilai V-nya itu jadi 1 per X dikali sama nilai du-nya itu 1 per dx. Jadi min 1 per X ln X ditambah integral dari 1 per X dikali 1 per X dx. Nah, ini itu jangan sampai lupa ya, teman-teman. Oke. Karena nilai ini itu tetap, tapi nilai yang ini berubah. Jadi, integral dari 1 per X kuadrat, kan kalau misalkan kita ubah bentuk eksponensialnya itu jadi X pangkat min setengah, kan. Jadi, tinggal kita ubah aja bentuk yang di sebelah sininya. Jadi, min 1 per X ln X dikurangi nilainya ini diintegralin, jadi min 1 per X ditambah C-nya itu jangan lupa ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, gimana nih, teman-teman, untuk soal nomor 2? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh langsung raise hand atau on-mic ya. Oke, sepertinya insya Allah udah aman ya dari teman-teman. Kita next ya, lanjut ke soal nomor 3. Oke, aku lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini mungkin teman-teman udah lihat bentuknya ya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini aku izin off cam ya, soalnya takutnya kelempar. Oke. Jadi untuk soal yang ini, sebenarnya kita nggak terlalu merhatiin gimana hasilnya gitu, tapi kita menjalankan caranya gitu. Karena kan dari beberapa bentuk pengerjaan si integralnya ada yang salah satunya itu ada yang memisahkan kayak gini kan. Nah, jadi kita lebih memperhatikan bagaimana cara kita membentuk si persamaan ini jadi bentuk kayak gini. Jadi bentuk aljabarnya itu kita ubah kayak gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan teman-teman ingat, waktu SMP atau SMA, kita kan bisa misahin bentuk 1 per X kuadrat min X itu jadi bentuk 1 per X dikali X min 1. Nah, teman-teman, kita kan kalau misalkan kita mau memisahkan, ingat waktu kita masih SD ya, masih belajar pecahan, kalau misalkan kita misahin bentuknya, jadi misalkan yang ini tuh jadi X, yang ini tuh jadi X min 1, kalau kita tambahin kan bentuknya itu bakal jadi kayak gini kan, X dikali X min 1. Nah, tapi yang bagian atasnya itu kita belum tahu berapa nilainya. Nah, kita misalin kayak yang di sini A1 dan A2. Berarti di sini kita misalin ini A1, yang ini kita misalin A2. Nah, teman-teman kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, untuk mencari nilai yang di sini tuh,
kita ngubah nilainya gitu kan. Berarti X dikali X min 1 kita bagi sama X. Berarti jadi X min 1 dong. X min 1-nya itu kita kaliin ke bagian atasnya. Jadi A1 dikali sama X min 1. Selanjutnya, si nilai ini, X dikali X min 1 dibagi sama X min 1 kan sisa X-nya aja kan. Nilai X-nya ini kita kaliin sama nilai A2. Berarti maaf ini tandanya tambah ketutup sama garis, ditambah A2 dikali X. Kayak gitu. Nah, kan kita udah nemukan nilainya itu A1 dikali X min 1 ditambah A2X dibagi X dikali X min 1, itu tuh sama hasilnya yang ini. Oke. Sama kayak yang ini. Nah, kan bagian penyebut udah sama. Kita bisa asumsikan kita coret gitu. Jadi kita tinggal menyamakan si nilai pembilangnya aja. Jadi nilai 1 sama dengan A1 X min 1 ditambah A2X. Nah, kan kalau misalkan nilai X-nya itu, kita bisa menemukan dua hasil kan. Ketika kita memisalkan X sama dengan 0, dan ketika kita memisalkan nilai X sama dengan 1. Kalau misalkan kita masukinnya X sama dengan 0, berarti nilainya ini kita jadi gini kan. 1 sama dengan A1 dikalikan dalam kurung, 0 dikurangi 1. Berarti jadi min A1. Tapi untuk nilai A2 dikalikan dengan 0 kan itu nggak ada. Jadi bisa langsung kita simpulin kalau misalkan nilai A1-nya itu sama dengan min 1, maaf. Min 1. Oke, tapi kalau misalkan kita nentuin nilai X-nya sama dengan 1, kita coba masukin ke yang atas ini. Kalau misalkan kita masukin X sama dengan 1 kurangi 1 kan 0. 0 kali A1 itu 0. Nah, karena A1-nya itu udah nggak ada nilainya, berarti kita masukin ke sebelah sini. A2 dikali 1 itu kan A2. Berarti bisa langsung kita simpulkan, nilai A2-nya itu 1, nilai A1-nya itu min 1. Nah, itulah kenapa asalnya di bagian atas ini kita bisa langsung bisa membentuk si integral min 1 per X ditambah 1 per X min 1. Asalnya itu dari persamaan yang panjang ini. Kayak gitu, guys. Jadi intinya dari si nilai integral dari min 1 per X ditambah 1 per X min 1 dx, itu langsung bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk ln. Jadi min 1 per X kita integralkan jadi min ln mutlak X ditambah ln mutlak X min 1 ditambah C-nya jangan lupa. Kayak gitu. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, kayak gitu. Gimana teman-teman? Oke, jadi jawabannya yang B nih, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau unmute aja ya, teman-teman. Ini adalah soal terakhir di bab 13. Satu bab lagi nih, teman-teman. Semoga masih pada semangat ya. Nah, untuk bab selanjutnya akan tetap dijelasin lagi sama Amoy. Itu ada 3 soal lagi. Mungkin sepertinya sudah pada aman ya untuk bab 13 ini. Tapi kalau misalnya memang benar-benar ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau unmute aja, teman-teman. Nah, iya. Kalau misalkan bingung bisa langsung bilang aja teman-teman. Soalnya biasanya aja ada yang tutorin tapi nggak ada yang nanya gitu. Nah, tapi kalau misalkan menurut aku ada, atau dari teman-teman tutor yang lain ada bagian yang susah, mungkin dari kami bisa diulang lagi. Atau enggak, mungkin dari teman-teman bisa minta kami untuk mengulang bagian yang teman-teman bingungkan gitu. Oke, tapi untuk sementara aku lanjutin dulu ke bab 14. Oke, jadi untuk soal nomor 1 bab 14, di sini ada fungsi X kuadrat plus 1, itu tuh ada pada selang 0 sampai 2. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai C yang dimaksud pada teorema nilai rata-rata untuk integral. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu rumusnya, kan kalau misalkan, apa ya, jadi di PPT-nya itu udah ada rumusnya itu kayak gini kan. FC sama dengan 1 min B min A. Oh ya, B-nya itu sebagai batas atas, A-nya itu sebagai batas bawah. Kalau misalkan kita lihat di selang ini,
nilai yang paling tinggi itu batas atas, nilai yang paling rendah itu batas bawah. Nah, tolong diingat ya teman-teman. Dari fungsi X dx. Nah, lalu kita tinggal masukin aja nilai dari fungsi sama nilai batas atas dan batas bawahnya. Berarti nilai f c sama dengan 1 dibagi batas atasnya itu 2, batas bawahnya itu 0, berarti 1 dibagi 2 min 0, integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya 2, fungsinya itu x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, berarti langsung aja. Kan karena kita udah tahu fungsinya itu x kuadrat plus 1, di sini itu dibilangnya fc, berarti nilai x-nya itu tinggal kita ganti aja kan sebagai c. Berarti c kuadrat ditambah 1. Berarti c kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 dibagi 2 kurang 0, itu jadi setengah. Terus untuk nilai x kuadrat plus 1, kalau misalkan kita integralkan, x kuadrat itu jadi 1/3 x pangkat 3 ditambah integral dari 1 dx itu adalah x. Jangan lupa batas atas dan batas bawahnya dituliskan di bagian samping, agar nggak lupa pas nge-substitusiin. Lalu, untuk bagian ini tetap aman. Bagian yang batas atas dan batas bawahnya itu langsung aja kita masukin. Nah, sekedar info buat teman-teman, kalau misalkan ada batas atas, batas bawahnya itu salah satunya mungkin ada 0, itu langsung aja dihilangin. Nah, kayak kasus ini. Di sini tuh ada nilai yang batas bawahnya itu 0. Jadi bagian sebelah sini nggak kita tulis, karena ya 0 kita masukin ke persamaan ini berarti 0 kan. Makanya nggak perlu ditulis kayak gitu. Nah, jadi yang kita masukkan hanya si angka 2 ini. Jadi setengah, buka kurung, 1/3 nilai x-nya kita ganti jadi 2, berarti 2 pangkat 3 itu 8, ditambah x-nya itu 2. Nah, jadi c kuadrat ditambah 1 sama dengan setengah dikali 8/3 ditambah 2. Nah, kita coret bagian ini jadi 4. Bagian ini kita coret itu hasilnya jadi 1. Makanya jadi jawabannya itu c kuadrat sama dengan 4/3 ditambah 1 dikurangi 1. Ini coret habis. Jadi c kuadrat sama dengan 4/3. Lalu untuk nilai c-nya itu 2/3 kayak gitu teman-teman. Untuk nyari si nilai c. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, karena di sini dibilang c-nya itu ada pada batas 0 sampai 2, kita harus perhatikan apakah nilai c-nya itu termasuk pada selang tersebut. Kalau misalkan termasuk pada selang tersebut berarti aman gitu. Oke. Jadi jawabannya itu nggak ada jawaban yang tepat ya teman-teman. Jadi 2/3 per 3. Nah, jadi jawabannya 2/3 nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh langsung aja ya teman-teman untuk on mic. Oke, sepertinya udah pada paham ini ya. Yang ngejelasin tutornya kici banget nih, jadi udah pada paham. Kita next aja yang mungkin ke soal nomor 2. Boleh langsung aku yang jelaskan. Terus ada soal, nomor 2. Nah, teman-teman, di sini ada soal hitung luas daerah bidang rata D yang dibatasi kurva 3 y sama dengan 3x kuadrat dan garis y sama dengan 6. Oke, teman-teman, ini aku bukan mau mengajar, memberitahu cara untuk nge-cheat, tapi ini cukup berguna. Nah, jadi pertama-tama untuk soal ini kita itu harus tahu bagaimana gambaran dari si kurva ini. Untuk kurva y sama dengan 6 itu kan mudah kan untuk menggambarkannya. Di sini titik 0,6, berarti ini tuh garis y sama dengan 6. Terus untuk y sama dengan 3x kuadrat kan itu bentuknya itu parabola kan ya. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini, maaf jelek ya. Nah untuk menghitung luas daerahnya itu berarti kita menghitung luas daerah di antara si persamaan 3x kuadrat sama y sama dengan 6. Makanya kita mencari luas daerah yang aku merahin ini. Garisnya juga merah sih, tapi ya yang aku tebelin gitu. Oke. Jadi sebelum kita menghitung si luas daerahnya ini, kita tuh harus tahu mereka tuh berpotongan gimana. Agar semakin tahu gitu, kita tuh menghitung dari x sama dengan berapa sampai x sama dengan berapa gitu. Makanya kita mencari tahu si nilai ini. Oh ya,
for your information, jadi dia tuh berpotongan di 2 tempat gitu. Jadi kita harus cari tahu, kita harus menghitung dari mana sampai mana, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, ini kita langsung aja kan menyamadengankan si nilai 3x kuadrat sama si nilai 6. Karena di sini Y, jadi sebelahnya bisa kita sama denganin gitu. Jadi 3x kuadrat sama dengan 6, jadi x kuadrat sama dengan 6 bagi 3, 2 kan. Nah, x kuadrat sama dengan 2, itu kan kalau misalkan kita akarin, jadi x-nya itu ada x sama dengan min akar 2 atau x sama dengan akar 2. Nah, kan karena nilai ini lebih kecil, nilai ini akan menjadi nilai yang ada pada sini kan, min akar 2. Dan yang di sebelah kanan itu akar 2. Nah, kayak gitu. Jadi kita menghitung luasnya itu dari integral, dari batas bawahnya min akar 2 sampai akar 2. Nah, kenapa kita bilang di sini 6 min 3x kuadrat, seperti yang udah aku bilang tadi, nilai Y sama dengan 6, dia itu ada di atas si kurva yang 3x kuadrat. Makanya yang di bagian atas ini mengurangi bagian yang bawah. Jadi integral dari min akar 2 sampai akar 2, karena yang kurva yang bagian atasnya itu 6, jadi 6 dikurangi 3x kuadrat, kayak gitu. dx. Nah, tinggal kita integralin aja teman-teman. Berarti integral dari 6 tuh 6x, sama nilai dari min 3x kuadrat kita integralkan jadi min x pangkat 3. Jangan lupa ininya ditulis, batas atas dan batas bawahnya. Oke, di sini ada aksalnya teman-teman. Jadi ini aku kerjain secara manual aja. Bentar. Izin off cam. Nah, jadi kita tinggal masukin aja kan. Jadi akar 2 kita masukin ke 6x min x pangkat 3. Jadi 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Kenapa kayak gini? Karena nilai dari apa ya? Akar 2 tuh kalau misalnya kita pangkatkan 3, jadi ya kayak gini bentuknya, kayak gitu, kurang lebih. Nah, terus untuk bagian yang sebelah kanannya, kita tinggal masukkan si nilai min akar 2 ke 6x min x pangkat 3. Jadi buka kurung, min 6 akar 2, ini 6 ya, 6 akar 2, dikurangi sama si nilai min akar 2 dipangkatkan 3, kayak gitu. Nah, nanti dari hasil yang sebelah sini, kita bakal ketemu nilai 4 akar 2 dikurangi, buka kurung, min 4 akar 2. Nah, nanti kita ketemu nilai akhirnya itu 8 akar 2. Kayak gitu, teman-teman. Oh ya, jadi 8 akar 2, lupa ditandain. Iya, benar. Jadi jawabannya 8 akar 2 nih, teman-teman. Gimana nih, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau unmic ya, teman-teman. Satu soal lagi nih. Semoga masih pada semangat ya. Nah nih, ada yang rahasia nih. Anggun, boleh Anggun? Langsung unmic. Ini sih gue minta tolong jelasin ulang dari yang L sama dengan integral batas akar 2 min akar 2 itu. Dari situ. Oke. Teman-teman coba diperhatiin lagi ya. Jadi aku bakal jelasin lagi kenapa kayak gini. Nah, bentar, belum dinotet. Nah, jadi tadi kan aku udah menjelaskan kan, kamu misalkan jadi tolong diperhatiin dari gambar grafiknya ya. Nah, di sini tuh grafik Y sama dengan 6. Oke. Terus di sini ada juga si kurva 3x kuadrat. Nah, kenapa tiba-tiba aku bisa menuliskan integral min akar 2 sampai akar 2 terus 6 min 3x kuadrat? Itu merupakan dari hasil kurva ini gitu. Bukan hasil kurva juga, sebenarnya dari teori, tapi aku bikin dalam bentuk gambar karena biar lebih bisa dibayangin gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, kurva 3x kuadrat sama 6 tuh berpotongan di dua titik kan. Nah, 2 titiknya itu kan kita nggak tahu, dia tuh berpotongan pada x, y berapa, terus di x, y berapa lagi, karena di sini tuh ada 2 tempat gitu. Nah,
Jadi kita mencari tahu si nilai ini tuh berpotongan di mana dengan menyamakan si nilai 3x kuadrat sama dengan 6. Oke, sampai sini udah cukup paham belum? Udah. Oke. Nah, kalau misalkan nilai ini disederhanakan, kita ketemu nilai min akar 2 sampai atau akar 2. Nah, ingat, ini tuh kita berpotongan di dua tempat. Jadi nilai min akar 2, kalau misalkan kita lihat di koordinatnya, itu kan udah pasti kan, sebelah sini tuh pasti nilainya minus. Jadi di sini udah auto, di sini tuh di min akar 2. Terus yang di sebelah sini tuh positif akar 2. Berarti di sini tuh langsung aja akar 2 kayak gitu. Nah, nilai ini tuh akan berlaku sebagai si nilai batas atas dan batas bawah. Nah, kayak gitu. Jadi, asal mula si integral min akar 2 sampai akar 2-nya itu dari situ. Untuk nilai 6 min 3x kuadrat, ini juga udah aku jelasin tadi. Jadi, perhatikan deh. Kita tuh akan menghitung daerah yang termasuk si nilai 3x kuadrat dan si nilai y sama dengan 6. Nah, berarti kita harus menghitungkan si nilai, kalau secara logika, bukan logika sih, secara geometris, nilai y sama dengan 6 tuh, dia tuh ada di bagian atas dalam tanda kutip si 3x kuadrat kan. Makanya nilai dari integralnya itu 6 dikurangi 3x kuadrat. Kayak gitu. Karena si nilai 6 itu ada di bagian atas dari daerah yang kita hitung hasilnya ini. Makanya jadi 6 dibagi sama 3x kuadrat yang ini. Kayak gitu. Gimana? Kalau masih bingung, bilang aja ya. Soalnya emang agak menarik soalnya. Oke, gimana? Oke, udah paham. Oke. Oke, terima kasih ya Anggul udah mau bertanya. Ini adalah soal nomor 2. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung on mic. Oke, sebenarnya udah aman ya. Nah, next kita lanjut ke soal terakhir nih teman-teman, yaitu soal ketiga di bab 14. Oke, soal terakhir kepada Amoy, silakan. Oke, ini kita sampai di soal terakhir ya guys. Nah, jadi di sini ada soal hitung panjang lintasan kurva, Y-nya itu ada di layar, bisa dilihat. Itu ada selang dari 1 sampai 2. Nah, teman-teman, ini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Ini harusnya batas atas dan batas bawahnya itu 1, batas atasnya 2. Nah, tapi untuk seterusnya benar kok. Nah, jadi kita tuh ada rumusnya itu, kalau nggak salah, L sama dengan integral dari batas atas batas bawah batas atas akar dari 1 ditambah dy per dx dipangkatkan 2 dx. Nah, ini tuh emang udah rumusnya dari sana kok. Jadi mungkin bisa teman-teman cek ya. Khawatir ada beberapa kesalahan dari aku, jadi bisa teman-teman cek itu. Nah, nilai dy per dx itu apa? Jadi dy per dx itu turunan dari si fungsi ini terhadap x. Berarti kita tinggal mencari nilai dalamnya ini aja kan. Berarti nilai si fungsi ini kita turunkan terlebih dahulu. Nah, kan kalau misalnya kita turunkan, 2/3 dikali, karena diturunkan berarti 3/2-nya itu kita majuin ke depan kan, kita kaliin gitu. Jadi 2/3 dikali 3/2 dikalikan dengan si fungsi yang ada di dalam. X kuadrat ditambah 1, pangkatnya berkurang 1. 3/2 dikurangi 1 itu jadi setengah. Dikalikan, jangan lupa, karena ini aturan rantai, jadi bagian dalamnya itu juga kita turunkan. Jadi, X kuadrat kalau kita turunin, itu jadi 2X, nilai 1 kita turunin jadi 0. Jadi, kita tulis aja si 2X. Nah, sampai sini selesai. Ini nilai dy per dx-nya. Ini kita coret aja karena hasilnya 1. Jadi, nilai si dy per dx, dy dx itu nggak boleh dibilang per ya guys, dy dx itu x kuadrat plus 1 dipangkatkan setengah dikali 2x. Nah, 2x-nya taruh aja di depan. Nah, tapi berdasarkan rumus ini, kita tuh harus bikin sesuai kan. Jadi, nilainya itu integral dari 1 sampai 2,
akar dari 1 ditambah 2x, x kuadrat plus 1, ini akar, dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena ini emang udah dari rumusnya ya. Nah, jadi kita tinggal menyelesaikan persamaan yang ada di dalam, terus tinggal kita integralkan. Nah, nilai 2x kita pangkatkan 2 itu kan jadi 4x kuadrat. Tapi kita kaliin lagi ke bagian dalam sini. Jadi nilainya itu 4x pangkat 4 ditambah sama, kan ini dikuadratkan jadi 4x kuadrat dikali ke si nilai 1. Jadi 4x kuadrat ditambah satunya itu yang dari luar sini. Jadi ditambah 1 kayak gitu. Nah, karena nilai 4x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat ditambah 1 itu merupakan nilai kuadrat sempurna dari persamaan 2x kuadrat plus 1 dipangkatkan 2, jadi bisa langsung aja kita bikin dalam bentuk kayak gini. Karena di luarnya ada akar, di dalamnya ada pangkat 2, ya kita hilangkan saja keduanya gitu. Jadi kita tinggal cari nilai integral dari 2x kuadrat plus 1, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Nah, nanti bakal kita cari, mungkin teman-teman udah tahu cara menghitung integral tentu, tapi untuk mencari nilai integral tentu tuh harus teliti ya teman-teman. Kalau misalkan ada salah, itu kemungkinan ada di perhitungan sini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah hitung hasilnya, 2/3 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi sama batas bawahnya 1, 2/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1. Nah, jadi hasilnya itu 17/3. Nilainya yang A, jawabannya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya yang A nih, teman-teman, 17/3. Nah, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin langsung on mic. Oke nih, Anggun. Gimana, Anggun? Itu yang dua baris dari bawah itu yang min 2/3 dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 2. 2-nya itu typo apa ini? Yang mana? Maaf. Yang ini. Yang ini. Nih. Jadi, oke deh. Jadi kan, kita bikin dalam bentuk hasil integralnya dulu kali ya, biar nggak terlalu bingung. Jadi kan ini 2/3 x pangkat 3 ditambah x kan. Nah, nilai 2/3 x pangkat 3 ditambah x, ini tuh nilai integral dari persamaan ini. Nah, nilai ini tuh nanti bakal dimasukin batas atas sama batas bawah. Nah, batas atasnya kan 2. Kita masukin 2-nya ke dalam persamaan ini. Jadi 2/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2. Nah, terus kita masukin lagi batas bawahnya 1. Berarti dikurangi kan. Mungkin kalau misalkan masih bingung integral tentu, mungkin bisa dibuka materi PPT bab, aku lupa bab berapanya, tapi ada di PPT-nya itu cara menghitung integral tentu. Jadi nilai dari batas atas dikurangi sama nilai batas bawah gitu. Nah, nilai batas bawahnya itu kan 1 kan. Jadi 2/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1. Kayak gitu. Nanti ketemu nilai akhirnya itu 17/3 kayak gitu. Gimana? Oh iya. Tadi gua lupa ngintegralin yang satunya itu. Sorry. Oke, terima kasih Anggun yang udah bertanya. Oke, teman-teman yang lain mungkin kalau bisa ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung on mic. Mungkin kalau malu-malu bisa lewat chat aja teman-teman. Nah, iya benar. Kalau misalnya nggak bisa on mic gitu ya, boleh chat bisa langsung ngomong di chat. Oke, sepertinya udah aman ini ya. Udah di bab terakhir nih. Oke, akhirnya udah sampai di nomor akhir ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk Amoy udah menjelaskan 2 bab sekaligus, bab 13 dan bab 14. Semoga apa yang disampaikan jadi lebih mempermudah teman-teman ya. Oke, udah selesai nih teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Iya, bentar teman-teman. Aduh, sebelum di
Sudah, kan ada yang mau diralat terkait tadi ya pertanyaan iya. Nah, Oke, boleh tentang Hadi. asimtot ini. Tadi ada yang salah. Nah, untuk asimtot ini fungsi apa sih yang punya asimtot ini? Yaitu fungsi rasional ya. Fungsi rasional. Yang pecahan tadi tuh. A per B. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ini ada ciri-cirinya biar memudahkan. Nah, untuk yang asimtot tegak ini, ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu ketika penyebutnya, yang B-nya ini, itu bisa kita buat sama dengan 0. Contohnya kayak tadi kan, misalnya x kuadrat min 3x plus 2 ya kalau nggak salah. Kita bikin kan x jadi x sama dengan 1 dan juga x sama dengan 2. Nah, ini memiliki asimtot tegak. Nah, gimana sih kasusnya yang nggak punya asimtot tegak? Misalnya gini, anggaplah misalnya ini x kuadrat per x kuadrat plus 1. Nah, penyebutnya ini kalau teman-teman bikin sama dengan 0 kan nggak ada ya, tambah 1 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan min 1. Nah, ini nggak ada kan? Nah, makanya untuk yang kasus seperti ini, itu dia tidak ada asimtot tegaknya. Nah, untuk A-nya ini apa sih? A-nya ini tadi ini untuk titik stasioner ya. Jadi misalnya tadi kan titik stasioner itu ada 2 ya, X sama dengan 1 berarti, dan juga X sama dengan 2. Nah, berarti nanti kalian coba juga dua-duanya. Oke, asimtot tegak udah. Buat selanjutnya asimtot, ini datar. Asimtot datar ini ciri-cirinya itu berkebalikan sama asimtot miring ya. Asimtot datar itu ciri-cirinya apa? Ketika si pembilang ya, ini itu pangkat, misalnya ini M, ini N ya. Nah, asimtot datar itu nggak terjadi ketika, syaratnya apa sih? Ketika M itu lebih kecil sama dengan N. Nah, itu dia memiliki asimtot datar. Udah gitu. Nah, untuk asimtot miring tadi tetap sama ya, yaitu ketika yang pangkat yang di atas ini, M itu lebih besar dari N. Lebih besar ya, nggak pakai sama dengan. Jadi, mau nggak mau, M itu harus lebih besar sama dengan N. Misalnya, X pangkat 2 per X pangkat 2 plus 1. Ini kan pangkatnya sama ya. Makanya dia yang kayak gini, itu dia asimtot miringnya itu nggak ada. Beda sama yang ini ya. Kalau yang ini, ketika M sama dengan N-nya itu sama, itu nggak apa-apa. Masih ada asimtot datarnya. Nggak asimtot datarnya. Oke, mungkin gitu aja ya. Sedikit ralat dan juga tambahannya. Boleh kepada MC, dipersilakan, dikembalikan. Oke, terima kasih Hadi yang udah menambahkan tadi ya, sedikit ada ralat teman-teman. Semoga bisa menambah ilmu baru ya teman-teman. Oke, tak terasa ya teman-teman, kita udah di akhir sesi kelas tutor hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman diharapkan untuk mengisi link presensi yang aku juga kirimkan di kolom chat, atau bisa nih di scan barcode di layar teman-teman. Kita tunggu 2 menit ya teman-teman untuk mengisi presensi ini. Oh iya teman-teman, buat yang udah mengisi presensi jangan leave dulu ya, karena abis ini kita akan ada sesi dokumentasi juga. Pasti kepada Bang Hadi ya udah memandu dokumentasi kita hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau on cam dan mau dokumentasi bareng sama kami. Semoga apa yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah mau hadir di kegiatan kelas tutor sebaya hari ini. Terima kasih banyak atas pengalaman belajar barengnya. Aku Anissa Afrila, pamit mengundurkan diri. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kawan. Tutornya jangan keluar dulu ya. Dadah.